Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidi daril muhtadin litadhkiri maulidi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib serta para syaraif anak cucu baginda Nabi SAW, sulalah keturunan darah daging baginda Nabi SAW, bil khusus hadir di tengah-tengah kita qari yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita, Al-Habib Zain bin Sulaiman Bahashim dari Sudan, Sungai Danau. Beliau ini ibu-ibu masih bujang. Jadi kalau ada yang pengen mengambil menantu, monggo. Masih bujang. Kalau ya ada hendak berminantu Habib Han. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para panitia takmir masjid yang ulun hormati, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulidir Rasul yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari masjid ini melainkan semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, serta semua doa-doa kita segera diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, Allah mentakdirkan ulun bisa sampai ke Kampung Pian. Nama kampungnya Kampung Batarang. Berarti bahari kadep leh. Lalu Batarang. Nah, pertanyaan ulun sebelum ulun melanjutkan tausiah, di kan daerah-daerah Pagatan sini banyak orang Bugis. Jadi ulun batakun dulu, pian mengartilah bahasa Banjar. Ngerti ya ileh. Berarti Bugis sudah kena Banjar kayak itu leh. Kena Banjarisme sudah. Apa kareba? Bagus saja loko habar leh. Alhamdulillah. Mengerti kada bahasa Banjar? Ngerti. Kalau kada mengerti berarti ulun harus bahasa Indonesia ceramahnya. Cuma namanya orang kampung bahasa Indonesia ya bisa tasilaho. Asik-asik kenapa pandir ada layau-layaunya kayak itu. Nah, Pak aja. Nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Tidak mesti hendak bahasa Indonesia hara ujungnya tasilaho. Itu jadi kalau misalnya pian kena rasa-rasa ada kurang paham, langsung aja kurang paham guru apa maksudnya gitu, ada apa? Karena kita translatekan ke bahasa Indonesia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul ada di masjid ini memperingati sebuah peristiwa yang sangat agung lagi mulia. Sebuah peristiwa yang menggemparkan alam semesta pada waktunya itu. Sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan siapapun di seluruh penjuru alam ini. Baik dari manusia, baik dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, dari kalangan binatang, semuanya terkejut dengan peristiwa yang kita peringati hari ini.
yaitu peristiwa maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berbagai macam keajaiban yang Allah tampakkan saat lahirnya baginda Nabi. Banyak keajaiban yang sangat-sangat luar biasa, di luar nalar manusia, di luar akal manusia, tapi itu terjadi, nampak pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, di antara kehebatan lahirnya Nabi, awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari Faris, disebut oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam kitab Maulid beliau. Awwalu fadilatil mu'jizat, awal-awal keutamaan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khumudi nari Faris, dengan padamnya api yang disembah oleh orang Persia. Orang Persia mayoritas saat itu Majusi. Majusi memiliki Tuhan berbentuk api. Ini kita manusia nih lahir ke muka bumi pasti mencari Tuhan, biar. Ini ada apa bahasa Inggrisnya tuh, insting. Bahasa Arabnya tabiatul fitriyah. Ada tabiat asli manusia. Setiap manusia Allah berikan gretek dalam hatinya, apabila lahir ke muka bumi pasti mencari Tuhan. Pasti dah. Orang manapun, belahan bumi manapun pasti mencari Tuhan. Tergantung kaina inya lahirnya di mana. Sehingga dikumpulkan dalam kitab Adyan. Adyan itu kitab yang membahas agama-agama yang pernah ada di muka bumi ini. Salah satunya disebut dalam kitab Adyan, orang Mesir zaman dulu pernah menuhankan buaya. Timsah. Buaya itu jadi Tuhan. Orang Mesir bahari. Karena orang beranggapan Tuhan itu sosok yang hebat, yang tak terkalahkan oleh siapapun. Pada saat itu buaya yang paling harap. Apa aja kalah dapatnya buaya. Tadung untalnya, nusia taguknya, kada peduli buaya nih, hantam terus. Sehingga orang Mesir pernah menuhankan buaya. Kenapa itu terjadi? Karena memang dalam hati ini ada sebuah gretek, ada sebuah kecenderungan mencari siapa Tuhanku. Itu pasti. Nah, tergantung di mana inya berada. Karena orang Mesir itu berada di lingkungan yang mempercayai buaya sebagai Tuhan, maka banyaklah yang mengikuti menyembah buaya. Itu di situ. Pernah disebutkan di pedalaman sungai Amazon. Pian tahulah sungai Amazon di mana? Simpang 4 belok kiri. Sungai Amazon itu terletak di pedalaman negara Brazil. Itu pernah ada keyakinan menuhankan anaconda. Pian tahu anaconda? Bahasa kami di Kalwa, anaconda itu datunya sawah. Sawah itu bahasa Indonesianya ular piton. Datuknya ular piton, anaconda. Itu konol, harimau untalnya, harimau taguknya, apalagi manusia 7 gini bapaknya. Sekali menaguk manusia, anaconda. Mereka di pinggiran sungai Amazon ini paling takutan lawan anaconda. Sehingga mereka meyakini anaconda itu adalah jelmaan Tuhan. Lalu mereka membuat patung anaconda, kemudian mereka menyembah, kemudian mereka memberikan sesajen kepada anaconda tersebut. Inilah manusia asal usulnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, mereka semenjak dari dulu kala mempercayai api itu adalah titisan Tuhan. Sehingga mereka menyembah kepada api. 1000 tahun api yang ada di Persia itu, sekarang masuk negara Iran, itu tidak pernah padam. 1000 tahun kada suah pajah api tadi. Pas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api itu langsung cuk pajah. Kadep. Bingung buhannya, Tuhan mati. Rajin benyalah aja nih. Kan, rajin betarang aja kampung. Ini timbul bekadep.
Lawannya Batarang, Bekadep. Bekadep kampung, kenapa? Tuhan pajah. Tuhan mati, bingung buhannya melihat Tuhan mati. Ada apa ini, ada apa? Satu Persia gempar. Ternyata setelah dicek apa? Padamnya api tersebut saat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu awal-awal hebatnya Nabi Muhammad. Hanya lahir sudah menggemparkan alam. Belum lagi dari kalangan binatang-binatang. Itu disebut oleh Habib Ali dalam maulid beliau. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Wa kullu dabbah, semuaan binatang. Wa kullu dabbatin li Quraisyin, untuk orang Quraisy, nataqat bi fasihil ibarah, ia bisa berbicara dengan bahasa yang bisa difaham oleh manusia. Orang mengerti apa yang dipandirkan oleh binatang saat malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di antara ucapan binatang tersebut, binatang apapun berucap kayak ini. Qad wulidan nabiyul muntazar. Sungguh sudah dilahirkan orang yang dinanti-nanti kedatangannya. Semuaan binatang berucap itu. Ya hayam, ya burung, ya harimau, ya beruang, ya belibis. Binatang termasuk sugih tak berdua tak? Beruang, sugih, beruang. Belibis bisa membelibis. Ini termasuk binatang paling kaya, binatang paling sugih. Semuaan binatang berucap kayak itu. Qad wulidan nabiyul muntadhar. Sungguh telah dilahirkan nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Semuaan binatang, bayangkan pian, binatang yang mestinya berbahasa binatang, tapi saat itu berbahasa yang bisa dipaham oleh manusia. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya disebut rohatil at-tyaru tashdu fi layalil maulidi. Rohatil at-tyaru tashdu, burung-burung itu berkicau dengan bahasa yang bisa difaham manusia. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, pada saat malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wah, bepandiran burung, bahasa rajin tuh kicau 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 ya, atau krukuk ya, atau misalnya apa nang ya, bahasanya budil burung kayak itu. Tapi pas lahirnya Nabi, qad wulidan nabiyul muntadhar, jar burung, ujar hayam kayak itu juga, ujar itik. Biasanya itik kan paling kak ya, itik. Atau paling munkak tuh paling nyakawin para jen gitu, kak aja, nyaman jaitek bahasanya kayak itu. Atau aja lagi kak jaitek paling kayak itu rajin tak. Tapi pas malam lahirnya Nabi, qad wulidan nabiyul muntadhar, tak ucap di muntungnya itik. Semuaan binatang kayak gitu. Subhanallah, ini menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa pian. Alam semesta digempar dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Belum lagi orang-orang Quraisy takajutan juga. Apa pas lahirnya Nabi, berhala itu rabah. Nukisat asnamu syirkin. Nukisat asnamu syirkin. Dirobohkan, dirabahkan berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrik saat malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak kurang dari 360 buah patung yang berada di seputaran Ka'bah, itu semuaan rabah, roboh tatkala malam lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kejadian inilah yang kita peringati hari ini. Berawal dari lahirnya Nabi SAW, kemudian memberikan satu dobrakan yang luar biasa kepada alam ini. Alam yang dulunya dikuasai dengan kegelapan di mana-mana. Alam yang dulunya mayoritas dikuasai oleh kejahiliahan. Saat awal kelahiran Nabi, itu dobrakan awal pertanda kejahiliahan itu akan musnah di muka bumi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Terbukti dari sesembahan orang-orang kufar, orang-orang kafir, pajah, mati, roboh. Itu bukti bahwa Nabi ini akan
menyebarkan cahaya terang benderangnya di muka bumi ini. Dan itu terbukti. Saat Nabi kita sudah ada di muka bumi, Nabi kita dibesarkan, Nabi kita setelah dilahirkan, disusukan, dibesarkan, dididik, kemudian baginda Nabi berusaha, kemudian beliau pun dapat mandat menjadi Rasul. Disinilah Nabi bisa merubah alam yang penuh dengan kebejatan, alam yang dikuasai dengan kebiadaban. Biadab dirubah Nabi menjadi beradab, kurang ajar dirubah Nabi menjadi terpelajar. Kegelapan kejahiliahan merajalela di muka bumi, dirubah oleh Nabi, alam ini menjadi terang benderang penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya Islam, iman serta ihsan. Cuma dalam waktu 23 tahun kurang lebih, Nabi bisa merubah alam yang penuh dengan kegelapan menjadi alam yang penuh dengan cahaya terang benderang. Ayo pian bayangkan, wajar pian ada orang menulis buku, orang kafir nih, orang non muslim, menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Namanya Michael Hart. Michael Hart ini menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ia mencari semuaan tokoh yang ada di dunia, dimasukkannya dalam buku itu. Siapa yang paling pertama ditulis Michael Hart dalam bukunya? Muhammad. Coba bayangkan biar orang non muslim mengagumi sosok Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini kadang hanya dikagumi oleh kawan, tapi lawan sekalipun mengagumi Nabi. Orang Islam mengagumi itu suatu kewajaran, tapi ini orang di luar Islam mengagumi dengan Nabi Muhammad. Mengagumi beliau. Dari 100 tokoh, beliau tidak menomorsatukan orang-orang yang seagama dengannya, kada, tapi beliau melihat real, kenyataan yang berbicara bahwa yang paling hebat merubah alam ini adalah Nabi Muhammad. Cuma waktu 23 tahun, Bian, bayangkan bisa merubah manusia biadab menjadi beradab. Coba bayangkan, Alexander Graham Bell itu penemu telepon. Itu hebat sudah. Kita nih kada ada bisi HP, kada ada pacang kenal dengan telepon, pakai handphone, pakai macam-macam. Itu yang menemukan, ujar buhannya Alexander Graham Bell. Kayak itu kan kita belajar bahari itu. Ada yang menemukan gaya gravitasi, namanya Isaac Newton. Isaac Newton nih benda nih bila naik sini nih tekanannya sekian. Angin nih berjalan seperti ini gerakan itu Isaac Newton tahu benar, tapi itu tak kabelekeng pian. Tak kabelekeng orang andekennya. Nabi nang pamukaan. Ayo bayangkan biar. Nang menulis ini orang di luar Islam, tapi ia menomorsatukan Nabi Muhammad. Itu kan luar biasa ngarannya. Namun kita menomorsatukan Nabi itu wajar. Tapi ini orang di luar Islam menomorsatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa beliau menulis seperti itu? Karena beliau menyoroti, mencermati, mengkaji bagaimana pengaruh Nabi Muhammad di seluruh alam ini. Coba kita lihat sejarah bahari lah, sebelum datangnya Nabi. Itu alam ini dipenuhi dengan kebiadaban, biadab manusia, banyak yang biadab, tidak mengerti perikemanusiaan pada saat itu. Misal di daerah barat sana, daerah Romawi, itu ada namanya tradisi Spartacus. Spartacus itu biadab ya. Manusia zaman itu hampir tidak ada harganya. Nang berharga zaman itu kan bangsawan, bubuhan orang berduit, itu jadi bos pada saat itu. Tapi orang-orang miskin jadi budak. Lalakian kah bibinian jadi budak, ngarannya budak nih pian kada ada nang bajunya. Itu budak di daerah barat sana. Lalakian ya batilanjang gue berjalan. Ada tahu saya utuh longor to dilihat orang. Gue berjalan kayak itu. Bibiniannya sama. Kada ada besalawar, kada ada bebaju, kada ada besempak bekutanggin, kada ada. Pokoknya no sensor, tidak ada sensor. Maka pulang
budak nih gratis, siapa hendak mencapai boleh. Coba bayangkan Bu, kada berharga Bu bibinian zaman bahari sebelum Nabi Muhammad datang. Harkat martabat bibinian itu dihina, terhina. Makanya banyak orang tidak mau memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Jadi pemuas nafsu belaka. Kada ada harganya bahari. Apalagi jadi budak ada di pinggir jalan, nah datang seekor cak kacak, datang seekor cak kacak, datang seekor cap japai. Ada tak urusan karena budak. Seks bebas terjadi di mana-mana zaman itu. Habis itu mereka punya hiburan. Hiburannya apa? Mereka nantinya kumpul di sebuah tempat yang kayak stadion sepak bola. Mereka duduk kumpul. Apa yang mereka tonton? Bukan sepak bola. Mereka menonton pertandingan. Kadang yang ditandingkan manusia dengan harimau. Kadang yang ditandingkan manusia dengan singa yang sedang lapar. Kadang yang ditandingkan manusia dengan manusia. Kalau tidak penggal kepala, kada rame. Itu hiburan mereka. Biadab ya. Tidak berperi kemanusiaan. Harga nyawa manusia itu kada ada zaman itu. Kalau wayah ini kan coba-coba membunuh orang biar. Kena pasal 338 ayat 2 KUHP. Karena hukuman tahu nih polisi udah percaya. Itu kitab undang hukum pidana. Dari pasal 338, 339 sampai 340 itu khusus pasal pembunuhan. 340 itu pembunuhan berencana. Kalau talanggar itu hukumannya lebih berat daripada 338 ayat 2 tadi. Kalau kada percaya silahkan buka kitab undang hukum pidana. Silahkan buka biar. Pian pengguru membukalah kada. Ulun kada membuka cuma bekas nonton Rhoma Irama. Ingat sampai wahine. Rhoma Irama film begadang tuh kan ditangkap orang. Imbah Sidin menolong orang dah. Pas ada bibinian kena rampok, Rhoma Irama menolong. Perampoknya lari, pas baya penduduk memergoki, Rhoma Irama memingkuti nang bibini tadi. Pas Rhoma Irama tertuduh. Tidak ya Rhoma. Tidak, saya tidak bersalah ya Rhoma. Tidak bisa aja polisi. Nanti pertanggungjawabkan di kantor kepolisian. Mau kada mau ya Rhoma. Nah, tulak ke kantor polisi. Tetap dihukum. Ya, nang hakim membacakan putusan tuh. Saudara Rhoma Irama telah melanggar pasal 338 ayat 2 KUHP. Menghilangkan nyawa seseorang. Menghukum dia dengan hukuman tahanan penjara 5 tahun. Potong masa tahanan. 5 tahun tapi dipotong sudah berdahulu. Ya 5 tahun bang. Jika tidak lebih mungkin pada 5 tahun. Itu namolah ulun ingat. Ulun kan suah membuka kitab undang hukum pidana juga. Gara-gara nonton TV Wara jadi ingat. Itu lagi halus tuh bayi ulun nonton tuh. Kelas 4, kelas 5 SD ulun nonton tuh. Tapi ingat sampai wahini. Nah itulah kebenaran yang disebut dalam mahfudzat dulu. At-ta'allum fis-sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagikan melukis di atas batu. Apa yang kita lihat sewaktu kecil melekat di otak kita. Nah, ulun ingat benar tuh karena bahari ulun Rhoma Irama tuh lengkap koleksinya. Lengkap begadang, berkelana 1, berkelana 2, menggapai matahari, melodi cinta, badai di awal bahagia, cinta segitiga, gitar tua, mbah itu satria bergitar, mbah itu nada dan dakwah, perjuangan dan doa. Tuh semuaan koleksi kasetnya tuh lengkap di rumah ulun tak. Makanya pian kalau hendak debat film Rhoma Irama silahkan ulun lawan nih pian. Apa aja pian anda sambar situ guru jar siapa bintangnya film Cinta Segitiga tuh guru. Bintangnya Rhoma Irama, Rika Rahim, Insinyur Dindi. Tepang Cinta Segitiga ya gara-gara Insinyur Dindi mengawini Rika Rahim gitu bang kisahnya. Jadi tak kawin padahal Insinyur Dindi itu berdua banding dengan Rhoma Irama. Itu Cinta Segitiga nih kejam pian. Tapi Insinyur Dindi itu jadi mengawini Rika Rahim. Kada tahu pada Rika Rahim tuh hendak lawan Rhoma. Kada tahu sih pas Rhoma Irama matanya buta karena gitarnya pagat. Gitarnya putus karena mata buta mata Rhoma Irama. Di tengah kebutaan itulah Insinyur Dindi melamar Rika Rahim. Rika Rahim pun tidak bisa berkata apa-apa. Nah makanya pas Rhoma Irama bebulan madu ke Jogja, Rhoma Irama tuh dibawa ke Jogja. Rika Rahim maharagunya, Rika Rahim menggaduhnya. Makanya Rhoma Irama tuh pas nang banyu tabalik di hari malam tang ja gelas gugur kan.
Roma Irama langsung nyangkakan nih langsung datang. Jangan remaja bersuara kayak itu. Jadi jar Roma Irama, kakak aja. Suaramu mengingatkan aku pada seseorang. Bujur juga lo dasar pacaran seorang, Bang. Maukah kakak menuliskan suratku untuknya? Iya, Roma. Ya. Apa ada bata tangisan malam itu Rika Rahim nangis. Jangan Roma Irama buta kada melihat yuk. Nah, cinta segitiga tuh kayak itu filmnya Pian. Pas sudah operasi terakhir itu, Roma Irama matanya mau baik. Bayam buka parban, no. Rika doang nih berdiam di hadapan belakang berdiam. Kakak, Jaroma, aku bisa melihat kembali kakak. Aku bisa melihat kembali kakak. Mana kakak iparku kakak? Ujar Insinyur Dindi itu ada di belakang. Apa balik ke belakang? Rika, Jaroma. Buka Rika. Buka tuh Pang lagi Rika kak Ratak situ nah ke jalan raya buka. Bayar Rika sampai buka di tengah jalan datang motor kol maranja. Nah mobil kol bahari kan gak ada Alphard kol aja nah set. Tang Rika di tengah jalan mobil datang. Rabah Rika Rahim. Akhirnya di pangkuan Roma Irama meninggal Rika Rahim itu. Itu cinta segitiga Pian. Nah, tamat. Ujar juga. Makanya Roma Irama cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Allah. Sudah kan mau. Sariki orang pian berkisah Roma Irama ini maulid tahu lah apa kisah Roma Irama malah lain ha. Ya kayak itu Bang, pian salah undang penceramah Bang. Penceramahnya bisa tersambat Roma Irama. Bujur ulun ini termasuk aja penasehat juga di dalam bubuhan perkumpulan musik-musik Melayu dangdut Indonesia. Ulun ini penasehatnya untuk wilayah Kalsel, ulun penasehatnya. Oh ayo ada gegembang Roma Irama meresmikan tahu lah. Penasehat guru Yanur Kaluwahan ada gagampangan. Nah Pak meledak ke bom asar kah ada bapak beliwat sedikit kita hanya sedikit ya liwatnya mbah ini empihan dari kada lawas 10 menit lah lagi ya Mbak empihan gitu boleh Mbak empihan kah belum lah pian mahir lawas kah pian ke 71 mat ke 7 lawas. La ilaha illallah. Bo ebo. Maka hari ini nah banyak binian pulang pada lakian teh. Mulai hari apa ulun acara berjalan hingga banyak binian. Jumlahnya nih pasti banyak binian pada lakian. Nah ini kebenaran hadis Nabi nih. Inna min asyratis sa'ah ya Nabi. Ciri kiamat sudah parah. Ayyur fa'al ilmu wa yadharal jahlu wa yabshuwaz zina wa yushrabal khamru. Ciri nang kalima wa yakthuran nisa'u wa yakillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Ciri mendekati kiamat ilmu diangkat, kejahilan merajalela, zina di mana-mana, minuman keras dikonsumsi bebas. Ciri berikutnya binian banyak, lakian sedikit. Jumlah bandingannya 50 banding 1. Binian 50, lakian 1. Ini kenyataannya nah, lakiannya siapa ada? Binian maka hiboh. Binian aja. Alam nih Pak ada seimbang lagi wah ini dah. Ada seimbang lagi. Nah, makanya ibu-ibu hidup di akhir zaman ini pian harus sadar, bantulah kami menyeimbangkan alam. Ini kan keadaannya binian terlalu banyak. Nah, maka ibu harus bisa berbagi, Ibu. Harus bisa. Ibu jangan ngotot, ibu mau menang sendiri. Kalau ibu sekarang jadi satu-satunya, ibu harus relakan suami Anda kawin lagi. Karena sayang Bu, perempuan terlalu banyak sekarang ini Bu. Kalau ibu berlapang dada mengawinkan suami ibu, maka insya Allah alam ini kembali seimbang.
Karena lakiannya sedikit, namun satu-satu mainnya, sisanya siapa yang makai, Bo? Yang sisanya kakawanan pian siapa yang makai? Nah itu, makanya ibu tolong sadari, tolong pahami, buka hatinya, singkirkan ego pian. Mulai sekarang pulang dari masjid ini, izinkan suami ibu kawin lagi. Setuju ibu-ibu? Oh, ada nanti jempol sip. Ayo tuh di luar pindah sangit. Jangan di luar. Ibu-ibu nih kalau dia apa-apa. Ibu pian hakun di madu apa di racun? Ada hakun keduanya. Ada hakun keduanya. La ilaha illallah. Tuh bini siapa itu? Dan di luar tuh bini siapa? Binian nih kata kawa kisah poligami udah langsung naik darahnya. Nah, tapi Bu yang menyepian melihat orang berpoligami jangan disalahkan. Karena banyak aja orang berpoligami itu yang sesuai dengan syariat. Ya memang mun kayak muha-muha kita nih kada paswan syariat. Biasanya karena kita nih keadilan kada bisa. Nah tapi banyak orang nang kawa berlaku adil. Nah itu dukungnya bagus nang kayak itu tah. Ulun besi paguruan ada nambah bini 3, ada nambah bini 4, ada nambah bini 2. Itu nang paguruan ulun tuh ada nang bini pertama nang paling paham. Itu luar biasa pian. Bila laki ini pina ada perubahan langsung aja sidin tuh paham. Hendak kawin kah? Bini pertama gitu. Wah ini bini sidin 3. Wah ini sekarang ini bini sidin 3. Alhamdulillah gitu. Jadi ulun nih buaya terdidik dari beliau-beliau yang punya istri 2, 3, 4. Dan ulun terlahir dari abah yang sampai sekarang memiliki istri 2. Jadi terlahir dari orang berpoligami dididik oleh orang-orang yang berpoligami. Jadi ulun kada boleh kalah. Salah lah tuan guru berpoligami. Salah lah. Ulun berikan gambaran. Pian hakun orang alim kah babini banyak, hakun orang bungol kah babini banyak. Coba Bu jawab. Mana bagusnya orang alim punya istri banyak dibanding orang bodoh punya istri banyak? Bagus yang mana? Bagus yang mana? Bagus yang mana? Pilih salah satu, kada boleh kada bagus keduanya. Tidak ada pilihan lain. Bagus orang alim apa bagus orang bodoh? Nah, jadi mun ada orang alim berpoligami, anggap aja inya mewakili laki pian. Laki pian sudah kada kau menggawi sidin barang. Itu siap mendukung tuan guru? Siap mendukung tuan guru? Pian kada mendukung tuan guru, memangnya pian punya hubungan keluarga dengan beliau? Kalau kada, bu kenapa? Ibu-ibu la ilaha illallah, ibu-ibu, sadar bu. Ini sudah para kiamat bu, sadar pian. Ya Allah, minta rela belah begaya baja, begaya. Lun paham pian tuh ada dana setujunya masalah poligami di mana-mana, bibinian tuh kakak itu Makanya bila ada nama izini laki itu dasar bibinian nang hatinya selembut sutra. Hatinya nang kayak malaikat. Ya bini guru ulun tadi nang 3 bini sidin tuh. Itu pian tercatat 1 kabupaten cuma beliau yang mengizinkan lakinya kawin lagi. 1 kabupaten ibu-ibu bayangkan. 1 kabupaten cuma beliau tercatat di KUA mengizinkan laki kawin lagi. Ajib gak? Ajaib bu. Mau ibu? Mau nurut? Mau? Ada harapan. Ini yang serkaras. Ya sudah lah laki anak yang tahu aja pada bibinian to karas pintar-pintar pian hal lagi. Itu pintar-pintar pian aja lah kita. Di mana kisahnya tadi ya? Timbul kan ingat di kisah lagi nah. Jadi alam ini biadab dulunya, biadab banget. Bibinian tuh kada berharga. Tapi datangnya Nabi Muhammad mengangkat dan memuliakan para wanita. Coba bayangkan ya. Siapa yang hendak mengawini bibinian wajib menyediakan mahar. Bibinian dapat jua warisan. Bahkan Nabi bersabda al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kada dapang Nabi madahkan sorga di bawah telapak kaki abah. Dada ini Nabi mengangkat derajat bibinian. Bahkan ada sahabat nambah takon, ya Rasulullah, kepada siapa ulun harus berbuat baik? Ibumu, ya Nabi. Kepada siapa lagi? Ibumu.
Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak, 3 ibu. Ujarlah. Itu orang memaknai hadis pakai hawa nafsu ya kayak itu. 3 ibu 1 bapak. Berarti Nabi nyuruh 3 ujar. Inya anak manang sorangan. Udah bang itu. Artinya saking perempuan itu dimuliakan derajatnya. 3 kali derajatnya, 3 tingkat lebih tinggi daripada abah. Siapa nang ma angkat ini? Nabi Muhammad, ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ini terima kasih bu wan Nabi. Coba aja kan Nabi kada ada hampai wah ini kada baharaga pian. 3.000. Bujur. 3.000 saking kada baharganya, tapi Nabi Muhammad memuliakan pian, berharga bubuhan pian. Nah makanya terima kasih lawan Nabi bibinian Nabi mamadahi itu dipakai, jan Nabi tutup aurat tutup. Jan Nabi jangan tapi menampaikan kemolekan tubuh lawan orang karena itu bagian aurat. Turuti ini kada seorang menentang taros, nah beigal di TikTok. Ngerti lah beigal, bejoget nah TikTok nah seorang awak sudah bungas. Muha bungas, awak beisi, burit mangararangga. Bagus di TikTok bejugit nah. Apakah ada talior lalakian melihat? Guring pian, tapi ada orang yang menikmati video pian. Apakah kada berdosa itu? Guring pian dosa jalan tarus. Coba bayangkan. Makanya bu ibu sadar bu, jangan TikTok tarus. Sadar pian, sadar. Mata lalakian nih kada bertaan baik. Banyak mata lalakian ini khianat. Allah yang lebih tahu. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata. Nah, pakai kacamata hirang, tapi maitihi sekalinya. Diam di pantai Kuta di Bali, kacamata hirang duduk, hanya maitihi. La ilaha illallah. Astagfirullah. Melihat Nabi patut umailah ya. Ada lagi kita baca zikir. Lalakian boy, makanya jangan diumpan nih lalakian nih, jangan diumpan nih gitu nah. Jadi nabi kita ini luar biasa benar. Alam yang dulunya dipenuhi dengan kebiadaban dirubah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kitanya aja lagi mau kada menuruti ajaran Nabi. Apabila kita menuruti ajaran beliau, dipastikan kita akan selamat dunia sampai akhirat. Contoh kita ambil salah satu aja dalam pertemuan ini. Supaya ada rasa perhatian dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada usah jauh-jauh pian. Ajaran Nabi kita mengajarkan ketika kita ingin masuk WC itu kita disuruh nutup kepala, ke WC-nya pakai sendal. Itu disuruh kayak itu. Masuk WC batis kiri, baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa disuruh kayak itu? Karena WC tempatnya syaitan, tempatnya jin, tempat orang-orang yang tidak kasat mata. Kalau kita membuka aurat kita, masuk di situ tanpa baca nama Allah, maka mereka menikmati aurat kita. Binian masuk ke WC, nah syaitan laki nunggu. Oh metehe, aja syaitan tanpa sensor. Ayo biar nyamanlah dicangangi orang. Pian benar ya kada melihat. Coba mau dibukakan hijab, melihat syaitan tuh ketujuh metehe aurat kita. Kalau kita masuk tanpa baca Bismillah. Kenapa ditutupi kepala? Supaya ingatan kita ini kuat, jangan mudah lali. Jangan mudah lupa, hafalan jangan mudah hilang, maka ditutup. Barang menutupnya tuh pakai apakah? Bakopiah boleh, batopi boleh, pakai tanggui boleh. Tanggui ingat ya lo tanggui. Orang gesang kabaruh ada jangan kepahumaan, ke pinggir pantai oh aja tanggui, caping. Nah tanggui. Atau pakai helm sakakale. Aku pina orang rajia dalam jamban. Anda aja helm tuh helm WC gitu. Jadi bila masuk WC borok helm dulu. Supaya apa? Nih kepala kita nih tetap menyerap ingatan, menyerap hafalan itu kuat.
Kenapa kita pakai sendal? Supaya jangan sampai bakteri-bakteri, penyakit-penyakit masuk ke telapak kaki kita. Jangan langsung batisnya bersentuhan dengan kloset. Harus ada penghalang. Ibarat ada bakteri yang berjalan di situ, ia berjalan di telapak kaki sendal. Tidak berjalan di telapak kaki kita langsung. Bapak Ibu kan tahu banyak pengobatan yang menyembuhkan penyakit itu lewat telapak kaki. Kalau telapak kaki kita dimasuki bakteri macam-macam, bisa jadi penyakit macam-macam itu masuk. Ini ajaran Nabi loh. Mun kita amalkan ini bujur-bujur, himung Nabi melihat kita. Senang Nabi melihat kita karena umatnya perhatian. Ini ajaran yang luar biasa yang artinya apa namanya? Sampai memperhatikan segitunya dengan umatnya. Supaya umat itu luar biasa dapat keberuntungan. Hafalannya dijagakan, kesehatannya dijagakan. Kan ada dalam hadis tuh, Nabi menyuruh mematii lampu bila hendak guring. Hendak tidur Nabi menyuruh mematikan lampu. Itu zaman dulu guru ajar. Karena zaman dulu tuh orang lampunya lampu culuk, lampu duduk. Kada lampu listrik. Mau kada mau dimatii. Kalau pina lampunya rabah akhirnya kebakaran. Wajar Nabi nyuruh mematii. Ternyata apa? Ternyata menurut ilmu kesehatan, orang yang tidur dengan kedap cahaya itu lebih sehat dibanding yang terang cahayanya. Supaya apa? Ada perbedaan badan kita ini, tubuh kita ini harus ada beda mana siang mana malam. Siang ia sudah kena terik matahari, malam kena cahaya lampu lagi, maka badan kita ini tidak ada perubahan, tidak ada istirahat. Tetap dia kena cahaya. Maka dari itu pas kita hendak guring, pakailah lampu tidur yang kedap. Dikit aja asa ada aja cahayanya. Kayak itu nah. Mun bekadap sakakali itu ya mungkin bagus-bagus saja bang. Tapi mulun kada bisa bang. Tetapi ada cahaya terang sedikit aja. Tapi kadang kayak nyarak benar lampunya kayak itu nah. Paham ya lah? Nah kayak itu guring nyaman bekadap juga bang guru aja. Karena aja menuju aja. Nang itu tuh gampang aja itu. Itu tuh ilmu perasaan aja. Bila nak asa iya sudah. Tapi saya jangan salah masuk kamar aja pian. Nah, itu ngalehnya. Nah itu sunnah Nabi itu masya Allah benar. Nang kayak siwak ya lah. Nabi nyuruh benar kita bersiwak. Alaikum bisiwak kata Nabi. Lazimilah kalian memakai siwak. Fa innahu karena di siwak itu arba'atun wa ishruna fadilatan. Fa inna siwaka arba'atun wa ishruna fadilatan. Karena bahwasanya di siwak itu ada 24 keutamaan. Baik keutamaan lil badan atau lid din. Keutamaan untuk badan atau untuk agama. Siapa yang menyuruh ini? Nabi kita Muhammad. Apa manfaatnya dalam agama? Satu, orang pakai siwak ini pahalanya lebih banyak dibanding yang tidak pakai siwak. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bila siwak. Sembahyang 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini di bidang agama. Membanyakkan pahala. 2 rakaat kita sembahyang sama 70. Hebat kada? Siapa yang menemukan ini? Nabi Muhammad. Untuk kesehatan, ternyata siwak ini berfungsi. Di antaranya mengeluarkan balgham, dahak. Rancak kita bersiwak, dahak itu akan keluar. Semakin kita rancak bersiwak, semakin bagus rongga mulut kita. Bau mulut akan hilang dan lain-lain sebagainya. Banyak manfaat. Termasuk ketika kita sakarat hendak meninggal dunia, siwak ini berfungsi memudahkan roh keluar dari jasad. Nabi ketika hendak wafat melihat siwak, Nabi berisyarat menghendaki siwak, lalu kemudian disiwakkan ke mulutnya beliau. Beliau bersiwak, lalu beliau meninggal dunia. Sehingga kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syautiri, siwak ini kata beliau memudahkan roh keluar. Jadi pian mau ada orang hendak mati, nah cariakan siwak, nah muntongnya di siwak. Lakas si bin mati.
Kada lapah lagi maharago ya lah. Nih, bukan memati orang tapi menyamani sidin juga supaya sidin kada lapah menyandang sakarat itu. Itu kada nyamanan orang hendak mati itu. Ya cuma mempian mengamalkan siwak ini bilanya karing buang ya lagi. Pulun ini parak dan anak karing-karing ya udah setempat gulun buang ya. Mengganti. Jadi sebulan itu paling lawas pakai siwak. Dan siwak tuh usahakan panjang sejengkal, nah kawa paling kurang. Ini talabih pun ulun nih kan. Ini mukawa paling kada sejengkal. Supaya apa? Kawa mengamalkan sunnahnya. Nah sunnah mengikuti siwak. Siwak diletakkan di atas jari kelingking. Lalu letakkan di atas siwak jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Kemudian ibu jari di ujung siwak. Jadi posisi tangan seperti ini. Sunnah. Dimulai dari tengah, geser ke kanan atas, terus ke bawah kanan, naikkan ke kiri atas, turunkan ke bawah kiri, balikkan ke tengah. Persis angka 8. Set. Nah, kayak itu orang bersiwak. Siwaknya panjang nang kayak ini. Lalu kawan mengamalkan itu. Siwak berjarak di tasbih ya Pak. Beikat di tasbih. Ini nah handap kayak gini. Berjarak di tasbih. 3 tahun kada berganti. Maka bandak di masjid pulang. Datang seekong set besar kau gigi. Datang pulang seekong set. Datang pulang set. Datang pulang set. Banyak benar bekasnya gitu. Orang mana-mana menggusul ke muntong. Itu si waktu sebulan aja buang ganti lagi kayak itu. Siapa yang menemukan itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperhatikan betul supaya umatnya ini banyak manfaat di dunia dapat, banyak pula manfaat untuk akhiratnya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kiranya cukup itu ya ulun sampaikan karena sudah asar lewat. Pian siap-siap hendak sembahyang, ulun sudah sembahyang tadi jamak takdim. Sudah alhamdulillah. Nggih rasanya